Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus dimanapun Bapak berada. Saya Pendeta Hani Pandiirot sebagai Gembala Sidang Gereja Kristen Anugerah Immanuel di Yogyakarta mengucapkan selamat Paskah, selamat berkemenangan di dalam Dia. Shalom buat Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama dengan makna Paskah yang memberikan kepada kita. Makna Paskah ini sungguh-sungguh ada arti yang sangat dalam di dalam kasih Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa akan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau sudah mati dan bangkit, dan kebangkitan itu memberikan respon kekuatan buat kami bahwa iman kepada Dia tidak sia-sia, karena kebangkitan memberikan kepastian kemenangan Dia besar buat kami sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman Paskah pada pagi hari ini. Tuhan berkati buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, bahwa mereka boleh diberkati yang sama, dan saya minta kepada Tuhan Yesus curahkan kami kuasa dan Roh Kudus supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun kami dengar, dimanapun kami melihat, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Sempurnakan firman-Mu, bila firman-Mu itu akan mengubah hidup kami. Firman Tuhan akan memberikan kepastian dan pengharapan yang besar buat kami, karena Engkau mati dan bangkit buat kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Yesus mati dan bangkit. Dia bisa mengalahkan maut, dan maut tidak lagi bertatah dalam kehidupan kami. Karena Yesus sudah mati kayu salib, Dia bertatah dalam hidup kita. Kemenangan ada di dalam Dia, dan kemenangan juga ada di dalam kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tetap kokoh kuat, berdiri di dalam Dia, karena di dalam Dia ada satu kepastian yang pasti dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama, kita akan membuka firman Tuhan kita. Firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi buat Bapak Ibu Saudara, karena ayat ini sudah dihafal buat Bapak Ibu Saudara, dan saya coba untuk bersama-sama untuk mengingat, merenungkan kembali dan membaca kembali akan firman Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Saya berikan tema pada pagi hari ini ialah kasih yang sempurna. Kalau kita berbicara tentang kasih, pasti tidak habis-habisnya, dan tidak bisa kita menguraikan lebih dalam lagi, karena kasih yang daripada Yesus Kristus, kasih yang sungguh-sungguh, yang memberikan itu kepada kita semua, kepada semua orang, dan juga kepada orang-orang yang belum di dalam Dia. Kasih kita akan kita realisasi kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang yang lain. Kasih itu yang daripada Tuhan, kasih yang sungguh-sungguh, yang tanpa bayar, kasih tanpa pamrih. Kita melakukan akan hal ini dalam hidup kita, karena Yesus mengajarkan kepada kita untuk melakukan, berbuat itu dalam hidup kita. Untuk dunia ini, kepada semua orang yang mendengar, kita melakukan tentang kasih itu. Berapa banyak yang kita lakukan kasih itu kepada saudara kita, keluarga kita. Seringkali kita memberikan kasih itu, kita melihat, memilih-milih kasih kita. Kalau dia memberikan saya uang yang banyak,
Wah, saya memperhatikan memberikan kasih yang sepenuhnya buat dia. Kalau dia tidak pernah memberikan kepada sesuatu kepada kita, mungkin setengah-setengah sama sekali tidak memberikan, saya tidak akan mungkin memberikan kasih yang sepenuhnya kepada dia. Saudara, kasih yang seperti ini bukan kasih yang sesungguhnya daripada Allah. Itulah kasih daripada dunia. Kasih daripada dunia itu hanya sementara saja dan akan binasa. Tetapi kasih yang daripada Tuhan yang sempurna adanya, kasih yang ajaib dan luar biasa. Ketika Yesus mati dan dia bangkit, karena apa? Supaya manusia yang berdosa ini, manusia yang hidup di dalam penindasan dosa ini, yang dicengkeramai oleh dosa ini, akan dilenyapkan, akan dibinasakan. Supaya manusia yang berdosa ini digantikan dengan hati yang suci, dengan bersih melalui darah Yesus Kristus dalam hidup kita. Supaya kita suci, supaya kita bisa komunikasi kembali dengan Bapa, dengan Allah, karena dosa ini. Dosa ini yang sudah merusak hubungan kita. Dosa ini menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Karena itulah manusia perlu memperoleh keselamatan. Manusia perlu untuk disucikan dengan darah Yesus. Dan hari ini hari yang kemenangan buat kita. Yesus mati dan bangkit. Dia memberikan suatu kepastian kehidupan kita, bahwa kita ini sudah berkemenangan dalam Dia. Karena kita hidup di dalam Dia, beriman kepada Yesus Kristus, dan kita hidup di dalam roh dalam Dia, maka kita berkemenangan di dalam Dia. Karena kita bersyukur Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, bagaimana kasih Allah ini akan dunia ini. Karena Dia punya kasih supaya manusia dalam dunia ini, makhluk-makhluk yang hidup dalam dunia ini adalah kita. Ini adalah pilihan kita, ini orang-orang yang harus ditolong, harus diselamatkan. Karena Allah begitu mengasihi kita. Allah tidak mau manusia dengan dunia ini akan dibinasakan. Allah mau menyerahkan anaknya, ialah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, supaya Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia mengalami suatu penderitaan, dia mengalami suatu ejekan, dia mengalami hidupnya penuh dengan segala sesuatu. Karena dia mempertahankan ini dalam hidupnya untuk apa? Supaya manusia ini memperoleh hidup dan keselamatan di dalam Dia. Karena kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan Selamat, ketika kita berlutut dan mengaku kesalahan dan perbuatan dosa kita, di situ Roh Kudus akan turun, Dia menjamah, Dia akan menguatkan kita supaya kita tetap hidup di dalam Dia dan tidak akan mendua hati antara Tuhan dengan dunia, dengan kasih daripada Allah dengan kasih daripada dunia. Kita selalu dituntun oleh Roh Kudus supaya kita tetap punya tujuan satu, adalah kasih daripada Yesus itu tidak pernah berkesudahan. Kasih Yesus Kristus itulah kasih yang sempurna yang diberikan kepada kita. Itulah kasih yang luar biasa. Kan itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberikan kemenangan hari ini. Kemenangan yang luar biasa. Dan kemenangan itu melalui Yesus Kristus. Dia wujudkan itu supaya manusia ini tetap hidup di dalam kasih. Dan hubungan kita dengan Allah adalah penuh dengan keharmonisan kembali. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita lihat di situ. Orang yang berdosa pasti dia tidak akan mendapat berkat. Orang yang berdosa tadi tidak punya pengharapan yang besar tentang dia. Orang yang berdosa pasti akan kehilangan kemuliaan, berkat, damai sejahtera, sukacita tidak ada di dalam dia. Karena apa? Karena dia hidup di dalam dosa. Kan itu Tuhan ini memberikan kepada kita supaya apa? Supaya kita memperoleh kemuliaan yang sempurna di dalam Dia. Ketika kita mau menyadari akan sikap hidup kita, perbuatan, tutur kata kita, tingkah laku kita yang sudah kita berbuat di hadapan Tuhan, yang membuat orang lain kecewa, membuat orang lain itu jatuh karena ulah dan sikap kita. Di situ kita mengakui perbuatan kita ini, kita harus lepas
minta Roh Kudus turut di dalam kita, supaya kemuliaan Tuhan akan meliputi kita. Ketika kita berjalan, kemuliaan Tuhan selalu menuntun kita. Kemuliaan Tuhan selalu meliputi kita. Di dalam wajah kita berseri-seri dengan wajah yang sukacita, dengan damai sejahtera, dengan senyumnya itu yang penuh kasihnya itu kepada semua orang. Musuh yang selalu menyakiti kita, kita senyum dan mengampuni dia. Dan itulah yang Tuhan inginkan buat kita. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kita untuk saling kita bermusuh satu yang lain. Saat inilah Yesus mau supaya kita mau berdamai dengan Tuhan, dengan Allah, berdamai dengan sesama kita yang kita benci. Kita harus berdamai. Memang kalau kita mau berdamai, memang sangat berat orang yang sudah menyakiti kita, orang yang sudah membuat hati saya terluka begitu berat sekali. Mau melihat sama dia aja saya tidak sulit untuk melihat dia, karena kebenciannya itu terhadap dia, karena dia sudah begitu dalam menyakiti saya, menjatuhkan, menghancurkan masa depan saya. Ketiga, Yesus jamah. Yesus jamah hidupku, dia beri damai di hatiku. Oh Yesus, dia memberikan damai. Ketika orang yang sudah benci kita, kita mau mendamai dengan dia, mungkin sangat berat. Mungkin tangan kita mau ulurkan kepada dia, begitu berat sekali untuk mau berselaman dengan dia. Tetapi Roh Kudus selalu menguatkan, mereka motivasi. Ampunilah dia, sayangilah dia, ampunilah dia, ampunilah dia. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dengan Paskah ini kita punya kasih yang sempurna daripada Yesus itu. Kita akan lakukan itu dalam hidup kita. Di dalam rumah tangga kita, terhadap istri, kepada suami, kepada anak-anak, menantu, cucu, kita punya hati untuk memberikan kasih. Mungkin cucu, mungkin anaknya sudah menyakiti akan mamanya, papanya. Kita sebagai anak Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus sudah menyempurnakan kasih itu dalam hidup kita. Kita mau mengampuni, besar atau kecilnya. Dia sudah menyakiti bapak ibu, mengampunilah dia. Dialah anakku, dia anak mantuku, dialah cucu kita. Kita mau mengasihi dia, mengampuni dia, maka kemuliaan Tuhan akan meliputi kita. Sukacita akan meliputi kita. Keluarga di dalamnya penuh dengan kasih, bergandengan tangan, mengampuni, saling mengasihi satu yang lain. Itu yang Tuhan inginkan, maka itu semua akan terjadi. Kemuliaan Tuhan itu akan meliputi. Dan Tuhan inginkan ini terjadi. Melalui Paskah ini kita sudah mendapatkan kemenangan. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita tunjukkan kepada dunia, kita orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang memiliki kemenangan. Kita harus tunjukkan kepada dunia, orang-orang yang tidak punya berkemenangan, kita tunjukkan dengan melalui sikap dan perbuatan kita, dengan kasih kita ini, kita yang sempurna. Tunjukkanlah kepada mereka, supaya dunia yang hidup di dalam dunia, mereka mengasihi dan mencintai kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita sudah mendapatkan hidup yang kekal, jaminan yang pasti di dalam Dia, jaminan yang kekal adalah hidup yang kekal. Dan itulah yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus pergi. Seperti kitab Matius pasal 28, dia katakan, pergilah, beritakanlah kabar kesukaan, pergilah, beritakanlah tentang kasih yang sempurna, supaya mereka boleh mendengar dan menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat. Dan mereka juga akan dibaptis, dan mereka juga akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan inginkan ini boleh terjadi. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan ubahlah hidup kami, ubahlah sikap kami, tutur kata kami tidak menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Mungkin tingkah laku kami tidak punya hati untuk mengasihi,
Tetapi melalui firman Tuhan ini akan mengubah hidup saya, supaya hidup saya memiliki kasih yang sempurna. Saya hari ini Tuhan membuka hati saya. Hari ini Tuhan Roh Kudus masuk dan bekerja. Hari ini saya akan pergi untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti saya dengan sukacita. Saudaraku, mari dengan Paskah ini beritakanlah kemenangan kepada mereka yang tidak pasti mereka berjalan kemana. Kita yang tahu jalannya menuju ke sana melalui Bapa di surga, melalui Yesus Kristus sudah tahu jalan ke sana. Saudara-saudara kita, mereka berjalan tidak tahu tujuan kemana. Yang kita yang tahu ke sana karena kita mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, tahu Dia janjikan kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita ceritakan kepada mereka, antarkan kepada mereka, hiburkan, berikan kekuatan dan sejahtera buat mereka. Biarlah Paskah ini boleh menjadi cermin dalam hidup kita, supaya kita mau lebih mengasihi Tuhan yang lebih sungguh di dalam Dia. Melalui Paskah ini kami boleh punya kepastian yang lebih sempurna akan Dia dalam hidup. Melalui Paskah ini saya semakin lebih dalam dengan firman Tuhan, lebih dalam untuk hidup di dalam firman, dan lebih taat akan perintah Tuhan dalam hidupnya. Melalui Paskah ini kita bisa membawa saudara-saudara kita ini bergandeng tangan, kita berdiri di hadapan Tuhan, orang yang berkemenangan untuk berjalan, melangkah, ceritakan tentang kemenangan yang besar di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan akan memberkati buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dan Tuhan akan menyertai melalui Roh Kudus, akan menuntun, selalu memberikan hidup kita berarti bagi semua orang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi semua orang, dan Tuhan memberkati buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu. Firman sudah meneraikan kami pada pagi hari ini, dan kami boleh sungguh-sungguh mau memeteraikan, menjalankan perintah akan firman-Mu dalam hidup kami. Kami akan pergi menceritakan kemenangan yang besar, tentang kasih yang sempurna bagi semua orang, supaya mereka yang tidak mengenal dan tidak percaya di dalam Dia, mereka mendapatkan berkemenangan di dalam Dia. Tuhan, terima kasih firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami dorongan, semangat kami untuk pergi, untuk melayani Engkau. Pakailah hidup kami yang masih muda, yang masih kuat, untuk kami tetap setia dan mengasihi dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Ketika kami sudah lemah, kami sudah boleh menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, sempurnakanlah firman-Mu ini Tuhan.
buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Sempurnakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan sempurnakan. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai buat Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.